Bismillahirrahmanirrahim. Definisi kulliyah. Kul yaitu menetapkan hukum atas sesuatu dengan secara keseluruhan. Kulliyah yaitu menetapkan hukum atas sesuatu dengan secara satu persatu atau per afrod. Kulli lafadz mufrad yang dapat dan sesuai untuk mengandung satuan-satuan seperti sungai, burung, bintang, dan lain-lain. Lafadz-lafadz ini semuanya menunjukkan kepada makna yang di bawahnya mengandung afrod-afrod yang banyak atau isim nakirah. Lafadz ini terbagi pada beberapa bagian. Lafadz kulli yang afrodnya wujud dan tidak wujud atau tidak ada dalam kenyataannya atau mustahil menurut akal atau adat. Klasifikasi kulliyah. Kuli dapat dibagi dua, yaitu kuli jati dan kuli irdi. Kuli jati, menurut lugawi, lafadz kuli bermakna zat benda, materi, substansi. Menurut trimologi, lafadz kuli menunjukkan kepada mahiyah atau hakikat, seperti kata apa dan dia. Kemudian lafadz zat, yaitu sesuatu yang menjadi hakikat yang dituju makna lafadz. Hubungan antara kuli dan zat apabila dibandingkan tidak terlepas dari keadaan sebab. Jadi, kuli jati dapat diartikan suatu kuli yang tidak keluar dari hakikat sesuatu karena merupakan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Keadaan dua kuli tidak terlepas dari beberapa hal berikut. Yang pertama, ada kalanya kedua-duanya bersama dengan mafhum dan masdaknya. Yang kedua, ada kalanya juga dua kuli itu sama dengan masdaknya tapi tidak sama dengan mafhumnya. Yang ketiga, ada kalanya juga dua kuli itu berlainan mafhum dan masdaknya. Nisbah antara kedua kuli itu sendiri disebut tabayyun, sedangkan dua kuli itu sendiri disebut mutabayyinan. Yang keempat, ada kalanya masdak salah satu dari kedua kuli itu lebih besar daripada kuli yang satunya, maka kuli yang pertama meliputi afrad kuli yang kedua. Dan yang terakhir, ada kalanya juga sebagian yang terkandung oleh salah satu dari dua kuli itu sama dengan sebagian afrad yang terkandung dari kuli yang kedua. Dan masing-masing kuli selain dari itu sesuai dengan afrad yang tidak sesuai atas afrad kuli yang satunya. Kuli zati dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lafadz kuli yang sempurna mahiyah atau hakikatnya dan mustarak afrad-afradnya, yang demikian ini disebut mau. Yang kedua, lafadz kuli bagian mahiyah sesuai dengan lafadz kuli itu dan juga sesuai dengan yang lainnya, yang demikian itu disebut jenis. Dan yang terakhir, lafadz kuli yang bagian mahiyahnya merupakan ciri khas bagi lafadz itu yang membedakan afrad-afradnya dari berbagai afrad hakikatnya yang lain yang sama dalam jenisnya disebut fasih. Kulli ardi. Kulli ardi adalah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu, seperti tertawa nisbah kepada hakikat manusia. Contoh lain yaitu tempat duduk nisbah kepada hakikat atau mahiyah daripada kursi. Kulli ardi dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada lafadz kulli yang khusus bagi mahiyahnya yang tidak bisa disifati kecuali oleh afrad-afradnya, seperti tertawa dan mampu belajar bahasa, nisbahnya kepada manusia, yang demikian ini dinamai dengan khosoh. Yang kedua ada lafadz kulli yang mustarak antara mahiyah dan yang lainnya, seperti putih nisbah kepada manusia. Putih ini bisa disifatkan kepada manusia dan juga bisa kepada yang lainnya, yang demikian ini disebut iradian. Rangkaian tingkatan jenis. A. Jenis qorib. Jenis qorib adalah jenis yang mana di bawahnya tidak ada lagi jenis, yang ada hanyalah mau. Misalnya lafaz hewan, di bawahnya tidak ada lagi jenis dari hewan, yang ada hanya maunya seperti manusia, kerbau, dan kera. B. Jenis mutawasit. Jenis mutawasit atau wasat adalah jenis yang mana di atas dan di bawahnya masih ada lagi jenisnya, seperti kata an-nami, masih punya jenis di atasnya berupa kata jauhar, dan masih punya jenis di bawahnya berupa hewan.
Jenis ba'id adalah jenis yang di bawahnya ada lagi jenis lagi, namun di atas jenis itu sudah tidak terdapat jenis lagi. Misalnya kata jauhar atau zat, di atas kata jauhar tidak ada lagi jenisnya, akan tetapi di bawahnya masih ada jenisnya seperti jisim, jisim yang berkembang, hewan. Jenis ba'id terbagi menjadi 3. Yang pertama, satu tingkatan. Contohnya adalah kata benda yang berkembang. Ini termasuk jenis yang jauh bila dinisbahkan kepada manusia dengan satu peringkat, yakni jenis hewan. Kedua yaitu 2 tingkatan, contohnya adalah kata jisim. Ini termasuk jenis yang jauh dengan selisih 2 tingkatan bila dinisbatkan dengan kata manusia, dan tingkatan itu adalah hewan dan manusia. Yang ketiga, 3 tingkatan, contohnya adalah kata zat. Ini termasuk jenis yang jauh dengan selisih 3 tingkatan bila dinisbatkan dengan kata manusia. 3 tingkatan itu adalah jisim, hewan, dan manusia. Kesimpulannya adalah, jadi dalam lafaz kuliah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut kul, yaitu menetapkan hukum atas sesuatu dengan cara keseluruhan. Yang kedua ada yang disebut kuliah, yaitu menetapkan hukum atas sesuatu secara satu per satu atau per afrod. Yang ketiga kulli, lafaz mufrad yang dapat dan sesuai untuk mengandung satuan-satuan seperti sungai, burung, binatang, dan lain-lain. Adapun dalam kulli dapat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu kulli dzati dan kulli ardi. Kulli dzati dapat dibagi 3. Yang pertama, kulli yang sempurna mahiyahnya atau hakikatnya. Yang kedua, lafaz kulli yang sesuai dengan kulli tersebut dan juga sesuai dengan yang lainnya. Yang ketiga, kulli yang bagian mahiyahnya merupakan ciri yang khas bagi lafaz itu. Sedangkan kulli ardi dibagi 2. Yang pertama, lafaz kulli yang khusus untuk kulli mahiyah yang tidak dapat disifati kecuali afrod-afrodnya. Yang kedua, lafaz kulli yang mustarok antara mahiyah dengan yang lainnya. Selain itu juga ada rangkaian tingkat jenis seperti jenis qorib, jenis mutawasid, dan jenis ba'id. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.